Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari, guru SMP Raudhatul Jannah Waru Sidoarjo. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 35154 100 2100. Bapak Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase D dengan materi ikhlas dalam beramal di SMP Raudhatul Jannah Waru Sidoarjo. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Oke, baik. Anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, coba silakan tempat duduknya dibuat nyaman supaya nggak noleh gini terus. Nah, ini boleh duduknya diputer ya. Duduknya boleh diputer jadi bisa menghadap ke Ustadz. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Oke, Mbak Nadia boleh diputer. Nah, oke, baik. Gitu. Sebelum kita mulai, Ustadz minta tolong siapa ketua kelasnya? Oh, Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia maju ke depan. Silakan memimpin doa. Preparation for praying. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Silakan kembali ke tempat. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, Ustadz mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 3 aspek yang nanti akan Ustadz lihat: aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Di aspek pengetahuan, Ustadz berharap ya kalian mampu menjelaskan definisi dasar hukum dan konsep dasar ikhlas beramal menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Jadi nanti kalau bisa menjelaskannya dengan bahasa sendiri. Kemudian Ustadz berharap juga kalian mampu mengklasifikasikan contoh-contoh perilaku ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh-contoh ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini contoh ikhlas beramal di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan seterusnya. Kemudian di aspek keterampilan, Ustadz berharap kalian mampu membuat atau memproduksi poster digital, ya, poster digital, atau mind mapping, atau infografis pentingnya perilaku ikhlas beramal dalam kehidupan sehari. Untuk pembuatan infografis, mind map, ataupun ataupun poster digital, nanti kalian bisa memanfaatkan laptop kalian. Boleh pakai Canva, boleh pakai PPT, terserah kalian, ya, terserah kalian. Kemudian di aspek sikap, Ustadz berharap kalian mampu menunjukkan sikap ikhlas beramal selama kegiatan ini berlangsung, karena nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi. Karena kolaborasi harus saling membantu. Membantunya pun harus dilakukan dengan apa? Dengan ikhlas. Oke, coba sekarang sebelum lanjut ya. Nah, sebelum lanjut, ini Ustadz punya bola kebaikan. Nah, ini Ustadz punya bola kebaikan ya. Tapi sebelum bermain dengan bola kebaikan,
Coba tepuk 1. Ketika tepuk 1 bilang yes ya. Tepuk 1. Lagi tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti bilang oke gitu ya. Tepuk 2. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Oke, baik. Ini Ustadz kita akan bermain dengan bola kebaikan. Siapa yang nanti Ustadz lempar dengan bola kebaikan ini harus ditangkap. Ya, ditangkap. Kemudian nanti kalian akan menyebutkan kebaikan apa yang pernah kalian lakukan, ya, yang pernah kalian lakukan dan itu dilakukan dengan penuh ketulusan, penuh dengan keikhlasan, ya, begitu ya. Nanti yang Ustadz lempar misalnya. Kita mulai dari Ustadz Bari, ya, coba. Ustadz Bari, ya ini contoh. Ustadz Bari pernah melakukan satu amal kebaikan yang itu Ustadz lakukan dengan tulus. Apa? Ustadz pernah mengantarkan atau mendampingi orang tua Ustadz Bari, ke rumah sakit, mengantar orang tua ke rumah sakit dengan tulus. Coba Ustadz lempar ini ya, coba ayo Mbak ditangkap. Nah, berdiri. Nah, berdiri. Lihat ke temanmu, apa kebaikan yang pernah kamu lakukan, dan itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Apa? Berinfak ke siapa ini? Infak ke masjid dengan tulus. Oke, sekarang itu kamu lempar ke temanmu. Ayo, silakan dilempar ke temannya. Terserah. Yang dapat nanti ditangkap ya bolanya ya. Oke, coba berdiri Mbak. Apa kebaikan yang pernah Mbak siapa tadi namanya? Mbak Alisa. Ya, oke, Mbak Alisa lakukan. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dengan tulus. Oh. เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Silakan disimak dengan benar ya. Nanti akan Ustadz beri pertanyaan di akhir. จะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น Nah, dari video tadi anak-anakku, ya, dari video tadi, menurut kalian apa keutamaan atau apa pentingnya bagi kita ini kok harus melakukan perbuatan itu dengan penuh ikhlas? Ya. Menurut kalian apa keutamaan melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan? Tadi kan ada gambarannya tadi. Oke, siapa yang mau menjawab? Mbak Nadia lagi. Oke, berdiri Mbak Nadia. Menurut Mbak Nadia, apa keutamaan melakukan kebaikan itu dengan penuh keikhlasan? Dengan melakukan kebaikan secara ikhlas, kita dapat membuat orang lain menjadi bahagia, dan kebahagiaan itu dapat membuat kita bahagia juga. Masya Allah. Terima kasih. Give applause dong untuk Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Itu tadi terpotret ketika apa? Ketika tadi laki-laki yang baik tadi itu yang melakukan apa tadi nak? Memberikan apa tadi? Memberikan apa? Memberikan uang. Kemudian apa? Ada lagi tadi itu. Memberikan apa? Memberikan pisang, betul. Ya, 743151 silakan dimasukkan ini. Kode ini nak 743151 dimasukkan. Sudah? Langsung gabung, diklik gabung. Kalau yang sudah ini langsung klik gabung. Nah, dimasukkan di situ ya, bagus, masukkan langsung gabung. Nah, itu sudah ada satu peserta yang sudah mulai bergabung. Oke, Ustaz pencet mulai. Nah, silakan mulai dikerjakan. Ini adalah assessment awal. Tunjukkan ya. Wah, ini. Sementara yang ranking 1 Kaisa, ranking 2 Akila. Ayo. Nah, 74. Ya. Tadi Mbak Nadia menyampaikan ya apa keutamaan kita melaksanakan kebaikan itu dengan penuh keikhlasan. Salah satunya bisa membahagiakan orang lain, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain itu bahagia, begitu ya. Nah, ini anak-anakku ada dalil terkait pentingnya kita itu beramal dengan ikhlas di surat Al-Bayyinah. Insya Allah kalian semuanya hafal. Ada yang mau membantu Ustadz membaca surat Al-Bayyinah ini? Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke, anak-anakku, ya, di surat Al-Bayyinah ini, ya, Allah itu menegaskan kepada kita semuanya, kita diperintahkan untuk apa? Nah, melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, ya, itu akhirnya menjadikan amal kebaikan kita itu bernilai, anak-anakku ya. Menjadikan amal kebaikan kita itu bernilai. Bernilai apa? Bernilai pahala dan bernilai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau niatnya kita salah, ya, maka amal yang kita lakukan tadi sia-sia. Ya, membantu orang tua karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian, ya sia-sia amal kita. Membantu ustadz-ustadzah karena ingin mendapatkan poin, karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, akhirnya apa? Sia-sia. Ya, ini ada dilema posting kebaikan di sosial media. Kan sekarang banyak itu, ya, melakukan kebaikan posting, melakukan kebaikan ditaruh di story IG gitu ya, melakukan kebaikan ditaruh di TikTok. Nah ini juga dialami oleh salah seorang pelajar, ini namanya Arhan, seorang pelajar kelas 9 di SMP Al-Madinah Sidoarjo. Ia terlibat dalam kegiatan baksos yang diselenggarakan oleh sekolah untuk memberikan bantuan berupa uang tunai dan makanan pokok ke santri pondok pesantren Al-Khazini. Ya tahu ya yang baru-baru ini ya, Al-Khazini yang mengalami musibah tertimpa bangunan roboh. Arhan mengalami dilema dan gelisah. Apakah ia perlu memposting kegiatan bakti sosialnya di sosial media atau tidak? Ya, oke. Nah, silakan ini didiskusikan dengan kelompok kalian. Nah, ini tugasnya, tugas kolaborasi. Diskusikan permasalahan kontekstual tersebut bersama kelompok kalian. Kemudian jawablah pertanyaan di lembar LKPD, LKPD-nya bersama kelompok kalian. Simaklah video pembelajaran yang telah tersedia untuk memperkuat ya pemahaman kalian. Kemudian presentasikan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster, digital, mind map atau infografis gitu ya. Nanti, nah ini silakan dikerjakan. Ayo. Jadi ini tugasnya bersama ya, dibagi. Silakan siapa yang misalnya ini 3 orang mengerjakan LKPD, 3 orang bisa membuat poster digital dari hasil jawaban LKPD-nya, begitu ya. Posternya boleh pakai Canva, boleh pakai PPT. Ustadz bikin posternya ini nanti dari apa? Dari hasil jawaban itu ya. Nah, untuk membantu pemahaman kalian, coba silakan. Oke, yang kelompok sini siapa yang ditugaskan bikin bikin poster siapa? 2 ya. Oke, yang sana kelompok 2. Oke, yang sini siapa? Oke. Yang poster digital. Oke. Boleh pakai Canva, boleh pakai PPT, boleh ini. Ya ini. Oke. Kenapa? Template-nya boleh terserah kalian ya. Template-nya bebas. Nanti buatnya berdasarkan jawaban ini tadi ya. Apa yang sebenarnya menjadi niat utama kita saat melakukan perbuatan baik? Niat utama kita saat melakukan perbuatan baik. Apa niatnya? Dan apakah niat itu berubah ketika mempostingnya di media sosial? Coba dicermati videonya Ustadz itu dicermati lagi, ada insya Allah. Nggak perlu, nggak apa-apa. Kamu lihat lagi di YouTube di channelnya Ustadz itu, coba kamu lihat lagi, atau bisa lihat di sumber-sumber yang lain juga nggak apa-apa ya. Oke, baik anak-anakku, kalau begitu kita langsung presentasi ya.
Oke, baik. Oke, baik. Kita undi saja ya. Nah, sebentar. Kita undi saja ya. Wah, ternyata grup Asia ya, grup Asia sini ya berarti ya, betul ya? Oke, ayo. Nah, ini hasilnya, hasil poster digital dari kelompok Asia. Kita beri tepuk tangan dulu. Wah, sudah sangat keren sekali posternya. Oke, silakan, ayo. Oke, ayo dimulai, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami dari kelompok Asia akan mempresentasikan tentang studi kasus yang sudah kami jawab. Bisa diperbesar kayaknya enggak? Itu coba di ya. Oke, boleh, silakan. Siapa? Nomor 1. Nomor 1, kami menjawab niat pertama adalah membantu orang lain dengan ikhlas. Untuk niat bisa jadi berubah karena saat diuji ada 2 hal yang kemungkinan itu ada terjadi. Pertama, mengaku dengan tujuan menjadi motivasi bagi orang lain. Dan kedua, bertujuan untuk pamer dan ria. Itu sangat dilarang di agama kita. Nomor 2, kami menjawab Arhan dilema dikarenakan apakah saat ia akan memberikan bantuan dia harus mendapatkannya untuk mendapatkan pujian. Yang nomor 3, kita menjawab melakukan kebaikan dengan ikhlas dan tulus, bukan karena ingin dipuji di media sosial, dan melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Yang nomor 4. Yang nomor 4, kami menjawab karena jika tidak ikhlas dalam beramal, amalan itu akan sia-sia karena segala sesuatu itu berawal dari niat. Oke, baik. Ini tadi yang nomor 4 ya, karena jika tidak ikhlas dalam beramal, amalan itu akan sia-sia karena segala sesuatu berawal dari niat. Oke, baik. Terima kasih, silakan salam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause untuk Khadijah. Mana Khadijah? Grup Khadijah mana? Oke, gimana? Siap grup Khadijah? Mohon maaf ya nak ya, karena grup Khadijah tidak bisa menampilkan ini ya, tapi nggak apa-apa dipresentasikan aja. Nah, dipresentasikan coba. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menurut kalian, apa sebenarnya yang menjadi niat utama kita saat melakukan perbuatan baik? Dan apakah niat itu berubah ketika kita mempostingnya di media sosial? Jawabannya bisa berubah, bisa juga tidak, tergantung dengan niat kita. Bila niatan kita hanya untuk menginspirasi orang lain, maka itu hal yang baik. Namun, jika postingan tersebut bertujuan untuk pujian, maka itu hal yang perlu dihindari. Lanjut. Pertanyaan kedua dibaca oleh Rahma. Apa dilema yang pelajar tersebut hadapi? Menurut sudut pandang kita, Arhan dilema tentang hal tersebut karena takut beberapa orang menganggap dirinya ingin mendapat banyak pujian. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Ashila. Apa tips yang bisa kalian berikan agar pelajar tersebut bisa tetap ikhlas saat melakukan kebaikan, terutama di era media sosial seperti sekarang?
Jawabannya adalah konsisten, selalu memperbaik, tidak mengharap pujian, tidak membeda-bedakan, dan tidak mudah tersinggung, dan senang berbagi kebaikan. Pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Almira. Pertanyaan nomor 4, mengapa ikhlas dianggap penting dalam beramal? Jawabannya karena menentukan nilai dan diterimanya amal di hadapan Allah, menjadi syarat agar ibadah sah, serta memberikan manfaat berupa ketenangan batin, kebahagiaan sejati, dan peningkatan kualitas diri. Tanpa ikhlas, amal bisa sia-sia dan jauh dari keberkahan. Oke, baik. Sudah. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, silakan boleh diakhiri. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, give applause untuk kelompok Khadijah. Oke, baik, sebelum kita nanti ngisi ini ya, assessment formatif, coba ada yang bisa memberikan refleksi atau tidak? Tadi waktu kolaborasi itu gimana tadi? Ada hal yang perlu dievaluasi atau tidak, Nak? Menurut kalian, apakah kalian kolaborasinya sudah sangat bagus sekali? Atau mungkin ada kendala-kendala tadi? Apa? Boleh ya, mungkin ada kendala atau bagaimana tadi? Evaluasi dari kelompok saya tadi kendalanya tuh agak kita bingung gimana naruh space jawaban-jawaban sama pertanyaan-pertanyaannya. Terus tadi juga waktunya hampir mau habis tapi akhirnya bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke, tadi itu kendalanya ya. Tapi tadi Ustadz lihat kelompok Khadijah itu tadi dari posternya itu sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat bagus tadi. Dan kerjasamanya tadi juga bagus ya, kerjasama, ada pembagian tugas. Yang lain barangkali mungkin ada kendala atau ada tantangan tadi, ada nggak tadi waktu ngerjakan? Atau tadi waktu jawab pertanyaannya agak susah tapi akhirnya bisa menemukan dengan boleh. Yang lain barangkali apa Mbak? Oke. Kalau dari kelompok aku tadi yang bagian ngerjain posternya tuh ada yang laptopnya ada yang mati, jadi gantian pakai laptop yang lain. Juga tadi di kelompok aku sedikit miscommunication. Oh gitu, tapi sudah akhirnya komunikasinya bisa diperbaiki kan? Bisa, alhamdulillah. Baik, dari sisi pengerjaannya tadi Ustadz lihat juga bagus ya, konsepnya juga benar tadi. Jawaban-jawaban yang disampaikan tadi juga sudah benar dari kelompok Asia tadi ya. Silakan ke kuisis lagi. Ini untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tadi. Ya, tadi kan sudah tugas kolaborasi. Nah, ini tugas individual ya, tugas individual. Silakan mulai mengerjakan lagi, itu kodenya dimasukkan. Nah, oke, sudah ada yang mulai bergabung sepertinya. Oke, sudah mulai bergabung. Ini banyak ini yang bergabung sudah. Ayo, bisa tunggu. Sudah ada 6 orang, 10, 12. Oke, baik. Anak-anakku, kalau dilihat dari ini berarti hampir 85% ya pemahaman kalian terkait ikhlas dalam beramal ini. Alhamdulillah. Itu ada yang benar semuanya juga. Oke, baik, sudah ya? Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Nah. Oke, baik, anak-anakku, sekarang coba kalian ke Mentimeter ya. Ke Mentimeter. Kita akan simpulkan bersama. Ini ayo, lawan dari ikhlas. Ayo dijawab. Lawan dari ikhlas apa? Ria. Ada lagi, coba siapa jawab? Ria. Lawan dari ikhlas? Ria. Riaya. Yang betul jawabannya ria ya, bukan riaya ya. Sombong. Ria. Wah, panjang sekali ya. Oke. Yang betul lawan dari ikhlas apa, Nak? Ria. Oke, bagus ya. Oke, hampir semuanya udah paham ini.
Hikmah dari ikhlas, ayo boleh, ayo. Hikmah dari ikhlas apa sih? Ayo menurut kalian hikmah dapat pahala, oke? Ada lagi selain dapat pahala? Jawabannya boleh macam-macam ya, terserah kalian ya. Apa yang ada dalam benak kalian ya. Dapat pahala, bisa mendapatkan pahala, masuk surga. Apalagi tadi itu yang membuat orang tadi itu apa itu tadi ya? Apalagi itu tadi? Yang orangnya tadi nenek-nenek tadi itu. Oh ya ini banyak sekali. Ini ya, terjatuh dari sifat sombong akan mendapatkan pahala. Tenang dalam beribadah, membahagiakan orang lain. Oke. Oh jawaban yang paling banyak adalah itu yang paling besar itu ya. Mendapatkan pahala, membuat orang bahagia, dicintai Allah, macam-macam jawabannya. Oke, baik. Lanjut ya. Contoh perilaku ikhlas di masyarakat, coba. Contoh perilaku ikhlas di masyarakat, coba apa? Contoh perilaku ikhlas di masyarakat. Berinfak, oke, boleh. Selain berinfak apa? Berbagi kerja bakti itu ya, kerja bakti ya biasanya di rumah ya itu ya kerja bakti, oke, boleh. Yang paling banyak jawabannya berinfak ya, berinfak yang paling dominan itu gotong royong membantu orang, oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, Ustadz ucapkan terima kasih. Ya, sampaikan terima kasih kepada kalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, Ustadz Bari. Terima kasih kalian semuanya hari ini keren. Ya, bisa membuat poster digital. Ada yang mind map, ada yang infografis. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kira-kira sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kira-kira minggu depan kita mau ngapain ya? Insya Allah kita akan ada proyek ini ya nak ya. Nah, gerakan ikhlas berbagi ya. Gerakan ini proyek sosial ya, proyek sosial. Nanti bisa dilakukan berkelompok ya. Coba kalian lihat di sekeliling rumah kalian itu kira-kira ada nggak tetangga yang perlu mendapatkan bantuan ya, mendapatkan bantuan, nanti bisa kalian beri bantuan ya. Bantuannya terserah kalian ya, terserah kalian, nanti didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini silahkan ketua kelas memimpin untuk berdoa ya. Berdoa dengan ya, oke, silakan. Ayo Mbak Nadia. Preparation for praying. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Mbak Nadia, silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini, kalian keren semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bari atas ilmu hari ini. Insya Allah kami paham. Alhamdulillah. Terima kasih juga kalian sudah melaksanakan dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.